Kalau ini ditegakkan dan kalau Anda memang ijazahnya asli, tinggal tunjukkan saja. Itulah yang disebut oleh Pak JK. Tapi justru serangan dari geng Jokowi itu semakin gencar. Kenapa kok semakin gencar? Karena takut kalau sampai nanti apa yang menjadi permintaan Pak JK itu dilaksanakan oleh pengadilan, maka akan terbukti ini ijazah ini memang palsu adanya. Nah, saya kira kita sebagai rakyat yang memang menuntut untuk tegaknya konstitusi, hukum, prinsip-prinsip moral, ya, atau juga sampai kepada masalah demokrasi, maka kita tidak akan berhenti untuk terus mempermasalahkan ijazah Jokowi ini. Salah satu yang kita tuntut adalah supaya Pak Prabowo itu segera menangkap Jokowi ini. Segera tangkap ini orang. Kenapa? Karena dia justru karena kekuasaannya pernah jadi presiden 2 periode, uangnya mungkin ratusan atau ribuan triliun, bisa mengendalikan yang namanya polisi. Sementara polisi ini justru berada di pihak Jokowi dan tidak peduli dengan konstitusi dan penegakan hukum. Ya, maka polisi sudah bertindak sebagai tangan kanan dari Joko Widodo untuk mengkriminalisasi para penuntut ijazah palsu ini. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, kita berharap karena presidennya sudah berganti yang namanya dari Jokowi ke Prabowo dan membawahi juga itu yang namanya Kapolri dan juga Kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum. Jadi kalau kita flashback ke belakang, masalah ijazah palsu Jokowi ini pertama kali muncul tahun 2022 yang waktu itu penggugatnya adalah Bambang Tri, lalu ada podcast Bambang Tri dengan Gus Nur yang ternyata itu justru yang melapor yang menjadi korban, sementara keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi itu tidak pernah diproses di pengadilan. Nah, lalu berlanjutlah ke berbagai tuntutan dari banyak kalangan dan juga apakah ini gugatan pidana atau perdata. Intinya memang para penggugat ini ingin supaya ada proses pengadilan yang terbuka yang mengikuti kaidah-kaidah hukum untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah Jokowi. Itulah yang dituntut oleh teman-teman para penggugat ini, apakah itu pidana atau perdata. Nah, tapi pengadilan itu tidak pernah terjadi. Yang ada justru para penggugat inilah yang menjadi objek untuk dikriminalisasi. Dan ada tadi yang saya sebut di awal, Bambang Tri dan Gus Nur malah dihukum 6 tahun penjara. Nah, sekarang ada teman kita, antara lain itu Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, Pak Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, dan Rustam Effendi yang sekarang tiap minggu harus lapor ke Polda Metro Jaya. Kenapa lapor? Karena itu dikriminalisasi oleh Jokowi bersama Polri. Nah, jadi kembali ke isunya bahwa memang Jokowi tidak berani memproses atau menghadapi proses pengadilan karena kita meyakini, sangat meyakini bahwa ijazahnya itu memang palsu. Ya, kalau sampai terjadi proses pengadilan, maka akan terbukti ya bahwa ijazahnya itu palsu. Itulah isu utama kita. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada konstitusi, prinsip-prinsip moral, kaidah-kaidah hukum,
ya, maka sebetulnya ini masalah yang sangat simpel untuk dituntaskan. Maka kalau tadi disebut-sebut tentang Pak JK, sebetulnya Pak JK juga berangkat dari prinsip-prinsip moral, konstitusi, dan hukum. Kalau ini ditegakkan, dan kalau Anda memang ijazahnya asli, tinggal tunjukkan saja. Itulah yang disebut oleh Pak JK, tapi justru serangan dari geng Jokowi itu semakin gencar. Kenapa kok semakin gencar? Karena takut kalau sampai nanti apa yang menjadi permintaan Pak JK itu dilaksanakan oleh pengadilan, maka akan terbukti ini ijazah ini memang palsu adanya. Nah, saya kira kita sebagai rakyat yang memang menuntut untuk tegaknya konstitusi, hukum, prinsip-prinsip moral, ya, atau juga sampai kepada masalah demokrasi, maka kita tidak akan berhenti untuk terus mempermasalahkan ijazah Jokowi ini. Salah satu yang kita tuntut adalah supaya Pak Prabowo itu segera menangkap Jokowi ini. Segera tangkap ini orang. Kenapa? Karena dia justru karena kekuasaannya pernah jadi presiden 2 periode, uangnya mungkin ratusan atau ribuan triliun, bisa mengendalikan yang namanya polisi. Sementara polisi ini justru berada di pihak Jokowi dan tidak peduli dengan konstitusi dan penegakan hukum. Ya, maka polisi sudah bertindak sebagai tangan kanan dari Joko Widodo untuk mengkriminalisasi para penuntut ijazah palsu ini. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, kita berharap karena presidennya sudah berganti yang namanya dari Jokowi ke Prabowo dan membawahi juga itu yang namanya Kapolri dan juga Kejaksaan Agung dan mestinya juga bisa mengendalikan KPK. Ini kita tuntut segera tangkap Jokowi karena sekarang ini kita melihat Prabowo ini sedang menghadapi masalah krisis ekonomi gara-gara kondisi global saat ini, yang beliau itu mestinya bisa fokus untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, keuangan, APBN, masalah energi yang ada di depan mata sekarang ini. Harus fokus ke sana, jangan diganggu oleh masalah ijazah palsu ini. Oleh sebab itu dia harus bertindak secara cepat. Tinggal perintahkan yang namanya Kapolri, tangkap itu yang namanya Jokowi, supaya dia bisa fokus mengurusi masalah yang lebih prioritas bagi bangsa dan negara ini. Jangan lupa bahwa masalah ijazah palsu ini sudah mempermalukan bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana bisa presiden yang ternyata terlibat dalam kejahatan memalsukan ijazah bisa memerintah dua periode, ya, 10 tahun, dan sekarang justru bertindak bisa mengendalikan Polri yang seharusnya sudah berganti. Pimpinannya itu adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Kok masih bisa mengendalikan Polri? Jadi saya ingin menegaskan supaya pertama supaya yang namanya Jokowi ini segera ditangkap, kemudian supaya Prabowo juga berani bertindak melalui Polri, menertibkan yang namanya Polri, karena Polri ini menjadi alat bagi Jokowi untuk melindungi diri dari kejahatan ijazah palsu. Kemudian yang ketiga, supaya dengan begitu Prabowo bisa fokus menghadapi masalah-masalah yang ada di seputar ekonomi dan keuangan negara yang sekarang saya kira sangat terancam, dan tidak bisa mengelak juga untuk mengatakan kita baik-baik saja. Kenapa? Karena faktanya di pasar itu sudah terlihat bahwa kalau dibilang baik-baik saja dolar itu tidak akan terus naik. Ternyata dolar sudah di atas 17.000. Ini menjadi angka stabil mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan kalau tidak ada tindakan nyata. Nah, ini menjadi salah satu sebab bagi kita untuk Pak Prabowo itu supaya fokus masalah ekonomi, maka masalah yang mengganggu, mempermalukan bangsa, yang membuat bahwa negara ini melanggar prinsip-prinsip moral, ya, prinsip moral ini kita bicara ijazah palsu ini, prinsip-prinsip konstitusi yang sudah dilanggar ini harus segera
dibereskan oleh Pak Prabowo. Kalau tidak ya saya kira jangan salahkan rakyat nanti kalau akhirnya negara ini seolah-olah hukum tidak ditegakkan, yang lebih berkuasa itu adalah politik, tapi politik yang justru menghalalkan segala cara. Jadi sekarang ini politik sudah ada di atas konstitusi, di atas hukum, di atas prinsip moral yang sudah dikalahkan oleh kejahatan politik konspirasi dari Jokowi yang untuk melindungi diri tadi dari pembuktian ijazah palsu. Karena memang palsu maka segala cara dilakukan ya, dan dengan segala cara ini artinya dia sudah mengangkangi yang namanya konstitusi, mengangkangi yang namanya prinsip-prinsip moral, mengangkangi yang namanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah fakta yang ada. Dan itulah sebabnya kita mendesak Pak Prabowo untuk segera gunakan kekuasaan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia untuk segera menangkap Joko Widodo, sumber masalah, supaya dia bisa fokus membereskan masalah ekonomi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Maulana, luar biasa.